Halo guys, selamat datang kembali di channel Jaya Inspirasi. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan bagikan video ini. Serta jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini. Harmoni yang retak cocok sebagai judul lagu baru Pak SBY. Berita ini dikutip dari siword.com. Selamat malam para mantan, selamat tahun baru 2021. Ya, saya tahu hal itu. Memang terlambat. Ini sudah 2 minggu kurang lebih masa baru mengucapkan tahun baru 2000. Tapi begitulah mantan, dekat dengan penyesalan selalu datang terlambat. SBY sebagai mantan presiden tiba-tiba bersuara lagi. Setidaknya ada 2 poin penting yang saya baca dari pernyataan Pak mantan Presiden SBY. Pertama, kerukunan dan keharmonisan yang retak di tengah masyarakat. Tak terkecuali TNI Polri, terjadi polarisasi politik dan identitas. Yang kedua, soal vaksin. Kata Pak mantan, Tuhan tidak suka kalau kita berpikir bahwa setelah divaksin ekonomi akan kembali normal. Sebelum masuk pada penjelasan atau bantahan untuk meluruskan opini Pak mantan, sebagai pakar mantan saya perlu menganalisa terlebih dahulu. Kenapa tiba-tiba saja Pak mantan membahas polarisasi di tengah masyarakat terkait politik, identitas, dan agama? Kalau di poin nomor 2, soal vaksin sekalipun agak miring, ya wajar saja, memang ini periode vaksinasi. Menjadi wajar Pak mantan bahas vaksin. Semua orang berbicara vaksin, pro dan kontra tentu ada. Tapi soal polarisasi, kerukunan, dan harmonisasi yang retak ini dalam rangka apa? Kalau mau dikaitkan dengan pilkada, sudah terlalu lama. Pencoblosan dilakukan 9 Desember 2020. Hari ini sudah Januari bro. Lebih dari sebulan, jadi gak relevan bahas politik identitas, polarisasi, dan sejenisnya. Lalu pernyataannya, polarisasi apa? Kerukunan dan harmoni apa yang retak? Karena begini teman-teman, setiap pernyataan atau sikap yang kita tunjukkan selalu ada alasannya. Kita jalan-jalan dan berwisata selalu karena lagi liburan. Selalu karena lagi liburan dan punya uang. Putus dengan pacar pun selalu karena alasan pihak ketiga. Atau sudah bosan. Jadi kalau alasannya kamu terlalu baik buat aku, itu artinya kamu membosankan. Aku pengen cari yang baru. Begitu maksudnya. Nah, pernyataan Pak mantan soal polarisasi dan harmoni yang rusak. Pertanyaannya, isu apa yang berdekatan dan relevan dengan polarisasi serta harmoni yang katanya retak itu? Satu-satunya isu adalah pemblokiran rekening FPI dan kroninya. Ini adalah konsekuensi terbaru untuk FPI. Setelah baliho Rizik dirusak TNI, 6 laskarnya ditembak mati polisi, jadi ormas terlarang. Rizik pun ditangkap polisi dan menyandang 3 kasus tersangka sekaligus loh. Kalau Pak mantan bilang harmoni dan kerukunan sedang retak terjadi polarisasi, mungkin maksudnya harmoni antara FPI dengan TNI Polri kali ya. Karena masyarakat biasa nggak ada masalah, malah bersyukur FPI dibubarkan dan jadi ormas terlarang. Kita juga bersyukur Rizik ditangkap sehingga polarisasi, provokasi maksudnya, sehingga provokasi di tengah masyarakat jadi berkurang. Pertanyaan menarik adalah mungkin kenapa baru sekarang? Bukankah serangkaian konsekuensi ini sudah terjadi sejak berapa bulan lalu? Kenapa saat rekening FPI diblokir baru kemudian Pak mantan bicara harmoni yang retak? Apakah dari 87 rekening terblokir itu ada yang berkaitan dengan Pak mantan? Analisa saya ini bisa salah, tapi apalagi yang lebih logis daripada itu. Kalau ada yang nggak setuju, boleh-boleh saja dengan ini. Saya menantang kalian memberikan alasan yang lebih logis terkait hal ini. Coba kira-kira apa ya? Karena ini hujan tidak datang sendiri, selalu dengan gemuruh dan mendung awan hitam. Dan sekali lagi, untuk semua permintaan putus tidak pernah karena kamu terlalu baik. Kemudian soal vaksin, kata Pak mantan, Tuhan tidak suka kita berpikir untuk hidup normal setelah vaksinasi. Sebenarnya ini bahasa yang cukup panjang. Sebagai pakar mantan mungkin akan saya bahas di episode selanjutnya. Tapi sebagai pembuka opini, saya ingin bertanya pada Pak mantan, jika Tuhan tidak suka kita berpikiran optimis, bisa kembali normal, lalu Tuhan sukanya yang seperti apa?
yang memprihatinkan atau gagasan lemparan kuda? Lebih dari itu, Tuhan apa yang dimaksud Pak Mantan? Apakah Tuhan di Candi Hambelang atau di mana? Ini juga perlu jelas. Baru setelah itu kita akan bertanya apakah Tuhan lebih suka suara Pak SBY atau Awkarin. Ini penting untuk bangsa Indonesia agar tidak salah dalam menafsir kesukaan dan ketidaksukaan Tuhan pada bangsa ini. Kalau harmoni yang retak itu bagaikan judul lagu baru dari Pak Mantan, itu lebih masuk akal daripada memaksakan AHY jadi calon gubernur Jakarta dan nangis-nangis. Begitulah kura-kura. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.